Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana kabar? Gimana? Ada ujian apa kira-kira kalian akhir-akhir ini, Lur? Sabar ya, ibadah berusaha diperbaikin lagi gitu terus muter, Lur ya. Udah, Cak, udah tak lakuin, Cak. Halah, orang kerjaanmu masih ngegame, scroll cewek TikTok rebahan 24/7. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Ngopi dulu, Lur, biar hidup nggak sepahit kenyataan. Kali ini kita akan mengalor film berjudul No One Will Save You tahun 2023. Bergenre horror sci-fi, film ini mengisahkan tentang seorang wanita penyendiri yang tiba-tiba diteror oleh sesuatu yang sangat di luar dugaan dan wabah pun mulai menyebar ke warga kota. Teror apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Aca. Ya, Cak, apa bener yang serem-serem itu namanya creepypasta? Creepypasta. Kalau creepypasta serem enggak lumer iya, Lur. Monggo sketsaken. Bryn Adams adalah seorang wanita yang tinggal sendirian di kota kecil yang jauh dari pemukiman. Sebut saja kota Sukamumet, Lur. Sehari-harinya Bryn bekerja di rumah membuat baju yang dikirim via pos. Akan tetapi di pagi itu sebelum berangkat ke kantor pos, Bryn pun terkejut melihat rumput botak di halaman rumahnya yang membentuk lingkaran. Selama perjalanan tidak ada satupun orang di kota itu yang bersikap baik kepadanya. Bryn sempat menyapa salah satu penduduk, tapi dia malah melengos begitu saja. Lalu ketika menaruh baju jualannya di kotak pos, Bryn pun terlihat buru-buru agar tidak ada orang lain yang melihatnya dan lanjut pergi ke kuburan almarhumah sang ibu untuk mendoakannya. Lagi-lagi orang-orang di sana tidak ada yang bersikap baik saat Bryn menyapa mereka. Bahkan Bryn bersembunyi saat papasan dengan kedua ortu sahabatnya yang telah lama meninggal, yaitu Maude. Sepulangnya ke rumah, Bryn pun menulis surat tentang rasa penyesalannya atas peninggalan Maude 10 tahun yang lalu. Lalu Bryn mengunboxing mainan rumah-rumahan barunya yang dipajang di tengah-tengah koleksinya dan makan malam sendirian. Akan tetapi saat lanjut menulis surat, Bryn mengatakan jika dia tidak akan pernah memaafkan dirinya. Dan inilah tidak ada yang bisa menolongmu. Malam harinya ketika Bryn sedang tidur, lampu kamar pun menyala sendiri untuk beberapa saat dan tiba-tiba listrik pun padam. Tak lama kemudian Bryn terbangun karena mendengar tempat sampahnya terjatuh. Namun ketika akan membetulkannya, Bryn pun terkejut melihat pintu rumah yang terbuka sendiri dan perlahan-lahan muncul bayangan mengerikan yang disertai suara aneh. Karena ternyata, Lur, sumpah ngeri banget ya kan. Tiba-tiba Bryn kedatangan alien yang memburunya. Dan untungnya Bryn berhasil sembunyi. Setelah alien itu pergi sambil membawa korek api, Bryn pun turun perlahan-lahan ke bawah untuk menutup pintu rumahnya. Namun terdengar suara langkah kaki di atap rumah. Lalu tiba-tiba udah sendirian, listrik mati jauh dari pemukiman warga pula. Bryn pun hanya bisa pasrah sembunyi di samping kulkas. Namun dengan kekuatan telekinesisnya, alien itu pun membanting pintu kulkas hingga menutupi Bryn. Dan Bryn yang berusaha kabur terhantam pintu rumah yang tiba-tiba terpental ke arahnya. Untungnya Bryn masih sadar dan berusaha menyelamatkan diri ke ruang mainan. Akan tetapi alien terkutuk itu langsung melempar meja diorama lalu menyeret Bryn ke arahnya. Dan Bryn pun sempat mengambil bagian mainannya yang cukup tajam. Lalu yang terjadi, Lur,
Alien itu pun langsung koit, namun listrik rumah mati total dan mobil tidak bisa menyala akibat gelombang kekuatan alien semalam. Namun untungnya air masih bisa, lur. Brin pun segera mandi untuk menenangkan diri dan lanjut pergi ke kota dengan sepeda. Akan tetapi saat baru OTW, Brin melihat mobil Kang JNE yang terbalik dan rumah di dekat sana yang porak-poranda, juga rumput botak membentuk lingkaran, persis seperti di halaman rumah Brin. Ya, jelas lingkaran itu adalah crop circle ya kan, alias tanda yang ditinggalkan UFO saat mendarat di permukaan bumi. Lalu sesampainya di kota, Brin buru-buru OTW ke kantor polisi untuk melapor kejadian semalam. Akan tetapi lagi-lagi di sepanjang jalan orang-orang melihatnya dengan tatapan aneh. Dan setibanya di kantor polisi, Brin pun papasan dengan kedua ortu Maude yang mirisnya sebelum Brin mengucapkan sepatah kata pun, mamanya Maude langsung mencuh Brin, lur. Untuk memperbaiki moodnya, Brin pun berniat jalan-jalan naik bis keluar dari kota sejenak untuk mencari suasana baru. Tapi ngerinya di sepanjang jalan terlihat banyak crop circle di mana-mana. Dan tak lama kemudian seorang bapak-bapak yang sangat mencurigakan, sebut saja Karjo, tiba-tiba menyerang Brin. Ternyata sudah banyak orang yang terjangkit alien, terlihat dari lehernya yang sudah dijangkiti embrio alien, dan mereka mulai menyebarkannya seperti wabah zombie. Untungnya Brin pun berhasil kabur, lalu dia berlari ke makam Maude yang tidak jauh dari sana, dan berdiam mengenang Maude sejenak. Akan tetapi muncul awan gelap yang sangat tebal, dan perlahan-lahan menutupi langit kota Sukamumet. Lalu di perjalanan pulang, Brin juga melihat sekumpulan orang yang sudah terjangkit alien sedang menengadahkan tangannya ke langit, lur. Sesampainya di rumah, Brin melihat jejak lendir dari mulut alien yang sudah mati menuju ke halaman, yang pastinya itu adalah embrio untuk menjangkit manusia. Brin yakin tak lama lagi alien-alien lain pasti akan datang menyerang. Maka dari itu Brin berusaha mempertahankan diri, mulai dari menyalakan lampu petromak, lilin, dan juga perapian untuk penerangan rumah, memanaskan air di 4 panci untuk menyerang alien, serta membawa pisau cutter di kantongnya. Brin juga menutup semua jendela, korden, dan menutup pintu depan yang sudah rusak hanya dengan kain spray. Tak lama kemudian, perlahan-lahan paku yang sudah dipasang Brin pun terlepas, pintu kembali jebol, dan terlihat sinar biru yang menarik mayat alien kembali ke kapal UFO-nya di luar. Setelah cahaya redup, UFO pun berusaha mencari Brin di rumah. Lalu dia segera bersembunyi ke dalam basement, dan terlihat ada satu alien datang memburunya. Sumpah ini film 99,99% tanpa dialog, tapi tegang banget sih, lur. Tiba-tiba ada di sebelahnya dong, krik. Dengan kekuatan telekinesisnya, alien itu mendorong meja dan menarik gunting Brin. Makhluk itu juga menarik foto masa kecil Brin serta Maude dan sempat terdiam melihatnya. Sedangkan Brin menggunakan kesempatan itu untuk kabur ke lantai atas. Akan tetapi efek gravitasi sinar biru begitu kuat sampai-sampai panci tertempel di tembok hingga penyok, lur. Perlahan-lahan Brin pun menjauh melewati lorong dan masuk ke kamar. Namun alien tersebut hanya terdiam memperhatikan Brin dengan gestur yang sangat amat aneh. Lalu yang terjadi?
Meski sangat ketakutan, tapi Brin terus berusaha melawan dan dia berhasil membunuh alien itu. Akan tetapi kengerian masih belum berakhir karena di luar ada alien besar mirip laba-laba yang bersiap memburunya. Bukan hanya itu, Karjo yang sempat menyerang di bis juga datang menyeret Brin menuju ke UFO. Dan begini, terus begini, dan begini. Brin berhasil lolos dan sinar biru itu membunuh Karjo. Namun si alien laba-laba langsung mengejar Brin. Punggung Brin sempat tersayat alien, tapi lagi-lagi Brin berhasil membunuhnya. Tak lama kemudian UFO pun kembali datang dan terus mengejar Brin dengan sinar birunya. Tanpa pikir panjang, Brin pun segera kabur ke dalam rumah dan bersembunyi di salah satu ruangan yang penuh surat-surat yang ditulis olehnya untuk Maude, juga foto-foto mereka berdua. Lalu seonggok alien pun masuk ke rumah dan dia jauh lebih kuat dari alien-alien sebelumnya. Naasnya Brin akhirnya terkena sinar dari UFO yang kali ini berwarna merah. Brin tidak bisa bergerak dan berkali-kali dilempar ke atas dan ke bawah. Sampai akhirnya alien itu datang menghampiri dan mengeluarkan embrio dari lehernya untuk menjangkiti Brin. Tiba-tiba Brin pun terbangun dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Dirinya baik-baik saja dan rumahnya juga masih utuh seperti sedia kala. Brin begitu bahagia melihat sekelilingnya, terutama mainan dioramanya yang masih tertata rapi. Setelah itu Brin pun begitu terenyuh melihat Maude yang sudah dewasa datang menghampirinya. Akan tetapi Brin baru tersadar jika Maude sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Atau dengan kata lain, ini semua hanyalah ilusi, ya kan? Gak pakai lama Brin pun langsung berusaha mengeluarkan embrio alien dari lehernya. Dan Brin pun kembali sadar ke dunia nyata dan berhasil mengeluarkan embrio dari lehernya. Embrio itu pun ditarik kembali ke UFO dan masuk ke dalam alien yang perlahan-lahan berubah menjadi Brin palsu. Di lain sisi ternyata banyak UFO-UFO lainnya yang menyerang warga kota Sukamumet. Brin yang panik pun kabur ke hutan dan tiba-tiba dia bertemu kembarannya yang langsung menusuk dirinya. Akan tetapi Brin berusaha melawan dan menyayat leher Brin palsu dengan cutter hingga tewas. Brin pun akhirnya tertangkap dan masuk ke dalam UFO. Suasana di dalam sana begitu gelap dan terdapat banyak alien yang mengelilinginya. Setelah itu mereka menyentuh kepala Brin dan masuk ke memori masa lalunya. Seperti Brin kecil yang suka bermain rumah-rumahan bersama mendiang ibunya. Rumah Brin yang sudah dikepung oleh polisi dan terlihat bapak Maude yang menangis. Sampai akhirnya kita diperlihatkan masa lalu kelamnya saat Brin kecil dan Maude bertengkar di tengah hutan, hingga Brin pun refleks mengambil batu lalu menghantamkannya ke Maude dengan sangat keras hingga meninggal. Insiden itu terjadi sangat cepat dan Brin sama sekali tidak bermaksud untuk melukai sahabatnya, apalagi membunuhnya. Dari sini kita pun paham lur, mengapa orang-orang di kota Sukamumet begitu membenci Brin. Namun kejadian itu sungguh membuat Brin menyesal selama bertahun-tahun. Maka dari itu Brin terus memajang foto-fotonya dan Maude juga menulis ratusan
susunan surat permintaan maaf setiap dia memikirkan Maude. Karena rasa penyesalan itu tidak akan pernah pergi dari benak Brin. Setelah melihat masa lalunya, para alien merasa jika Brin tidak seperti manusia-manusia lainnya di kota tersebut dan layak untuk diteliti. Karena niat sebenarnya dari bangsa alien bukan hanya untuk menguasai bumi, namun juga mempelajari manusia. Mereka pun menganggap Brin adalah manusia yang unik karena sepanjang hidupnya Brin tidak henti-hentinya meminta maaf dan sangat merasa bersalah. Meski insiden itu terjadi bisa dibilang secara tidak sengaja. Bahkan Brin tidak berani menemui kedua ortu Maude, ya kan? Dan dia juga rela hidup sendirian di rumah yang jauh dari pemukiman warga. Karena Brin benar-benar menerima kesalahannya yang tidak akan pernah bisa dimaafkan orang lain. Setelah itu Brin pun dikeluarkan kembali dari UFO dan dibebaskan begitu saja. Setelah semua yang terjadi, hubungan Brin dan warga Sukamumut pun menjadi hangat. Brin juga membantu menata ulang beberapa rumah warga yang hancur karena serangan alien. Akan tetapi lur, ironisnya orang-orang itu menjadi baik kepada Brin karena sudah terjangkit oleh alien. Itu artinya scene ini merupakan sebuah sarkasme bahwa seharusnya manusia dapat saling memaafkan meski membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami kesalahan seseorang. Apalagi yang dilakukan Brin di waktu kecil sama sekali tidak dia sengaja, dan tidak sepatutnya orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut seperti para warga Sukamumut jadi ikut-ikutan memusuhi Brin, ya kan? Kecuali kedua ortu Maude yang memang orang tua pasti akan sulit menerima kepergian anaknya setragis itu. Lalu film pun ditutup dengan Brin yang berdansa dengan seorang pria di tengah suatu pesta yang dihadiri oleh para warga kota Sukamumut, juga langit yang dipenuhi oleh banyak pesawat UFO. Seolah-olah Brin hidup dalam kebahagiaan seperti yang diinginkannya selama ini, yaitu warga Sukamumut yang memaafkan kesalahannya dan berperilaku baik kepada Brin. On any door, you'll find a smile on every walk on any door. Buyar, menurut kalian alien itu ada nggak sih lur? Coba tulis di komen dan kenapa kalian percaya atau tidak percaya lur. I'm so curious about your answer, so please comment below. Assalamualaikum.